Halo guys, balik lagi di channelnya Sami Menuvo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakalan bahas tentang horor lagi ya teman-teman ya. Tentang horor yang bakal kita bahas adalah tentang pohon-pohon yang kejadiannya aneh teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai untuk mereview dan menonton video dan foto-foto yang bakalan aku tampilkan, baiknya kalian klik tombol subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Dan bagi yang belum share video ini, silahkan kalian share video ini agar kalian itu nggak ketinggalan info dari saya tentang seputaran dunia horor ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai videonya. Seperti apa videonya? Check this out. Oke teman-teman, yang pertama kita bakalan langsung lihat foto yang ini ya. Darah ya, adalah darah yang keluar dari pohon ya. Banyak sekali orang yang menjadi horor dan mistis banget tentang pohon-pohon yang berdarah. Bahkan di sini ya, yang aku tampilkan ini adalah pohon yang memang getahnya itu merah ya. Itu memang terbukti getahnya itu merah, itu getah ya, dan itu berbentuk darah. Seolah-olah itu adalah seperti darah. Padahal itu hanya getah saja kalau foto yang aku tampilkan ini. Tapi banyak orang yang memandangnya itu ke mistis. Nah teman-teman, di lain video ini ada yang namanya pohon beringin. Kadang pohon beringin itu ditebang tiba-tiba keluar darah, keluar getah, mungkin getah tapi merah gitu. Tapi kenyataannya itu adalah darah. Ya walaupun dia itu nggak berbau amis gitu kan, walaupun dia itu hanya keluarkan warna merah aja gitu. Ya namanya pohon beringin ya, setahu aku pohon beringin itu nggak ada getah merah gitu, nggak ada getah merah. Andaikan itu keluar getah merah, apa salahnya kalau kita memanggilnya itu darah? Karena darah itu adalah yang berbentuk cairan berwarna merah. Itu cairan berwarna merah itu kita sebut darah. Andaikan itu keluar dari pohon beringin, biasanya pohon beringin itu yang memang sering terjadi kesurupan dan sebagainya ya. Seperti ya, ini ya pernah aku alamin ya, pernah aku alamin juga ya, banyak saksi-saksi lain teman-teman aku juga. Di satu sekolah ya, satu sekolah itu aku pernah SD ya di Bungkul Selatan. Jadi itu ada satu pohon-pohon beringin ya. Biasanya banyak anak-anak kecil yang sering kesurupan dan sebagainya di sana, kejadian aneh-aneh juga. Dan tadi pohon itu juga agak sedikit mengganggu di tengah lapangan karena pohonnya udah gede banget dan dipotong. Pas dipotong ya, selesai dipotong, langsung keluar cairan darah. Dan itu bukan sedikit, banyak banget. Sayangnya teman-teman, sayangnya di saat aku zaman itu aku kelas 1 SD, zaman aku kelas 1 SD itu handphone kamera itu masih susah banget ditemukan gitu. Yang lagi viral itu kemarin itu HP handphone ini ya, handphone Nokia yang center itu yang nggak ada kamera, itu yang layar kuning itu kemarin itu yang lagi tren. Kamera-kamera itu masih sangat susah dijumpain. Mungkin kalau di Jakarta udah ada kamera dan sebagainya, tapi kalau tempat kami di Bengkulu itu belum ada kamera-kamera, yang masih sangat susah dijumpain. Jadi nggak bisa saya rekam di sana kemarin. Tapi banyak banget tontonan orang, keluar darah orang bilang. Dan orang percaya itu ada hal-hal yang aneh. Karena kenapa di sana adalah pohon beringin. Pohon beringin itu pernah saya katakan di video saya sebelumnya, bahwasanya pohon beringin itu tempat berkumpulnya segala makhluk. Baik itu makhluk hidup, makhluk halus, bahkan binatang-binatang pun suka berdiam diri di pohon beringin. Karena pohon beringin itu adalah pohon yang rindang. Dan apa salahnya kalau orang memandang itu adalah benar-benar darah gitu. Andaikan kalian gak percaya, itu silakan. Tapi kepercayaan orang, biasanya orang percaya itu adalah sebuah mistis ya. Sebuah mistis yang kejadian aneh tentang hal-hal makhluk halus sehingga pohon itu bisa mengeluarkan darah. Enggak hanya pohon beringin, ketika aku kelas 5 SD ya, kelas 6 SD ya, kelas 6 SD. Aku sempat duga nih ini yang foto kemarin tuh, tapi ya sayangnya fotonya itu sudah hilang. Karena aku dulu ya aku nggak tahu media sosial zaman itu. Ada pohon durian gede banget, tempat rumah aku itu gede banget. Di sana sering banget orang mendengar kayak suara-suara kuntilanak gitu kan. Kayak kalau lagi jalan kayak ada yang ngikutin. Aku juga ya dulu waktu masih SMP, masih SD, kelas 6 SD, bukan SMP ya, kelas 6 SD, jalan kaki. Tiba-tiba kayak ada bayang yang ngikutin ketika aku lewat pohon durian tersebut. Karena aku harus melewati pohon durian tersebut jika aku mau nyampe ke rumah aku gitu. Nah pohon durian tersebut sering juga mengeluarkan suara-suara bayi ya, suara-suara bayi, penampakan bayi terbang juga ada di sana. Dan ketika ditebang, itu susah banget nebangnya. 3 hari baru bisa putus, saking susahnya. Nggak putus-putus. Ketika ditarik, itu nariknya itu sekitar 40 orang baru bisa nariknya itu jatuh tuh pohon. Padahal ketika tarik tuh teman-teman ya, pohon yang masih nempel itu
mungkin tinggal segini lagi teman-teman, tinggal segini lagi. Kok kayu tinggal segini bisa nahan pohon duren yang nggak bisa kita peluk, yang gede banget gitu? Kok bisa nahan gitu kayu yang sedikit ini? Di ini ya, pakai sinso itu nggak putus-putus. Akhirnya kita tarik rame-rame dan seluruhnya, pokoknya aku juga ikut gitu kan, anak-anak kecil juga ikut juga, bapak-bapak satu RT itu. Besoknya itu ya selesai itu ditebang itu nggak apa-apa, nggak ada keluar cairan merah. Tapi ketika besoknya keluarlah cairan warna merah dan itu seperti darah gitu. Sempat aku foto, tapi aku memandangnya itu adalah sebuah ini ya, sebuah getah aja gitu, getah yang berbentuk darah gitu. Tapi ada juga di sekitarnya itu memandangnya bahwasanya itu adalah memang mistis yang terjadi oleh makhluk halus sehingga mengeluarkan darah. Karena pohon itu banyak penghuninya katanya teman-teman. Tapi memang sih kejadian-kejadian aneh juga aku rasakan di pohon itu tersebut ya, di pohon durian itu tersebut. Jadi menurut aku teman-teman ya, pohon yang mengeluarkan darah itu adalah pertama ada getah, memang khusus getah merah gitu. Dan yang kedua bisa jadi itu adalah kejadian aneh atau kejadian memang pohon itu memang ada penghuninya sehingga makhluk halus pengen mengeluarkan darah. Dan itu masih menjadi misteri sampai sekarang, belum juga terpecahkan. Dan orang masih percaya itu adalah sebuah mistis. Oke, itu untuk yang pohon darah teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bakalan langsung nonton video ini yang kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, di video yang kedua ini adalah keluarnya air deras banget. Air deras banget di sebuah pohon. Pohon itu memang mengandung air. Semua pohon bisa mengandung air. Dan air yang paling banyak itu terdapat di pohon kaktus dan pohon pisang. Di pohon kaktus dan pohon pisang itu adalah tempat berkumpulnya air paling banyak di pohon. Yang paling banyak itu di kaktus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, itu pohon kayu ya, bukan kayak busa-busa seperti pohon pisang dan pohon kaktus gitu kan, tapi itu kayu beneran, kayu keras gitu kan. Pas ditebang keluar air mancur yang nggak ada hentinya. Emang sebanyak itu ya airnya? Bisa termasuk aneh gitu kan. Nah, itu masih jadi mistis, jadi misteri dan belum terpecahkan gitu. Mungkin kalau ada teman-teman pendapat lain tentang, mungkin ada penelitian yang kalian ketahui setelah diteliti oleh penelitian bahwasanya memang pohon itu bisa mengeluarkan air sebanyak itu dan mengandung air sebanyak itu. Dan jika aku mikirnya dengan akal dan logika, pohon yang memang banyak mengandung air itu pohon pisang dan pohon kaktus. Karena mereka itu berbentuk busa dan mereka itu memang berkandungan air di setiap helai-helai daun dan helai-helai kulit pohonnya itu. Kalau pohon seperti itu, aku rasa itu mustahil teman-teman. Dan apakah ini hal-hal yang mistis? Bisa jadi. Bisa jadi itu adalah pohon yang di penghuninya makhluk halus dan sebagainya. Karena itu belum terpecahkan sampai sekarang. Dan jika kalian itu pengen memandang hal-hal yang mistis, hal yang gaib, kenapa tidak gitu? Tuhan aja gaib. Gitu kan? Tuhan aja gaib. Apa yang tidak bisa terjadi di dunia ini bisa terjadi oleh Tuhan. Jadi apa salahnya kalau kita percaya itu adalah hal yang gaib atau hal-hal yang mistis, atau Tuhan memberikan rahmat kepada desa tersebut untuk pohon itu mengeluarkan air yang banyak banget karena di daerah tersebut kekurangan air. Bisa jadi kan? Kenapa tidak? Bisa jadi itu rahmatnya Tuhan gitu. Andaikan kalian itu pengen memandangnya itu ke hal-hal halus juga nggak apa-apa. Bisa jadi juga. Karena itu memang hal yang gaib dan hal yang mistis belum terpecahkan sampai sekarang. Dan kalau kalian ada pendapat lain ya silakan kalian tulis komentar aja ya untuk video yang kedua ini. Oke, kita bakal langsung lanjut ke video yang ketiga. Tengok saudara-saudara, udah putus dia. Tapi tanah jatuh dia. Nah, macam mana nih? Nah, ini nih operatornya nih. Ini namanya Mas Baby. Masih netes dia. Masih nangis. Udah putus nih. Putus kan? Tuh. Tapi tak nak jatuh dia, entah kenapa tak nak jatuh. Nangis ngambek. Nah, ngambek dia. Tengoklah. Nangis pula. Udah putus ya. Tuh. Putus. Tapi nggak mau jatuh, entah kemana ceritanya. Bismillah. Aku wis bismillah kan. Dari tadi aku udah bismillah. Wis tak solawati tapi nggak gelem tiba-tiba. Gue punya cerita nih. Oke teman-teman, di video ketiga ini katanya udah putus ya. Tadi kita kulihatin memang udah putus banget. Andaikan ada lagi itu kayu, mungkin sekitar segini ya ada kayu. So, kayak rasa itu nggak bakalan bisa
kayu yang mungkin sekecil lengan aku ini bisa menopang kayu yang besar seperti itu, apalagi sudah mereng seperti itu. Aku rasa itu bakal tetap patah. Dan jika kalian pengen memandangnya ini hal yang mistis, ya silakan. Aku juga memandangnya hal yang mistis. Kenapa aku bilang hal-hal yang mistis? Karena pohon beringin itu adalah pohon yang rindang. Ya, aku ulangi lagi, pohon beringin itu adalah pohon yang rindang, tempat berkumpulnya seluruh makhluk hidup, baik itu binatang, manusia, dan makhluk halus. Andaikan itu diisi oleh makhluk halus mungkin marah karena itu tempat mereka, dan dia nggak mau itu terpotong. Kenapa tidak? Ada ayam yang lehernya udah putus, tinggal kulitnya lagi, masih bisa berkokok. Ada kan video-video seperti itu? Hal yang goib. Kalau Tuhan menghendakinya, kenapa tidak? Dan aku percaya bahwasanya itu mungkin itu adalah hal-hal yang goib. Nggak tahu itu dari Tuhan atau dari dari jin dan setan. Itu pohon itu nggak bisa tumbang gitu. Mungkin nanti bisa tumbang juga tuh pohon. Ada cerita ya teman-teman, ada cerita tentang pohon beringin yang ada di daerah saya, Bengkulu Selatan. Itu pohon beringin itu besar banget, gede banget. Aku masih juga lihat. Dan misteri dari pohon itu dari zaman dulu sampai sekarang, ada yang namanya anggota tubuh yang bakalan ngejar kita. Kalau nggak kepala aja yang ngejar, kalau nggak tuh lengan aja yang ngejar, kalau nggak tuh badan aja yang ngejar, kalau tuh kaki aja yang ngejar, berdarah-darah. Banyak banget orang kecelakaan karena di sana itu kayak tebingan kayak gitu, jurang. Banyak banget orang yang masuk jurang di sana. Baik mobil, motor dan sebagainya, sepeda, banyak yang orang dikejar sama hantu, katanya hantu anggota tubuh yang masuk ke jurang sana. Itu misterinya. Memang di sana memang ya, aku lihat juga memang banyak penampakan juga. Jadi ketika itu ditebang, aku kelas 2 SMP kelas 2 SMP, pohon beringin itu ditebang, tetap jatuh. Pohon beringin tetap tumbang, tapi ada satu korban. Yang motongin itu kan 2 orang yang pegang pisau itu. Yang satu jadi saksi bahwasanya pohon beringin itu ketika jatuh ngejar orang ya, sangat ngeri ya, ngejar orang yang nebangnya. Mereka pinggir ke kiri, dia ngikut ke kiri. Mereka pinggir ke kanan, dia ngikut ke kanan. Dan akhirnya mereka berdua itu berpisah. Ada yang kiri, ada yang kanan. Biar pohon itu pas jatuh nggak ngejar. Dan tiba-tiba salah satu dari mereka yang dikejarnya. Dan teman yang tadi juga melihat gitu kan, melihat kejadian itu, bahwasanya temannya itu tumbang. Sekarang aku merinding banget nih, naik semua sampai sini merinding semua ya. Gak tahu aku kalau cerita tentang pohon itu pasti merinding banget, karena memang pohon itu ya memang banyak hal-hal yang mistis yang ada di pohon itu teman-teman. Oke teman-teman ya, kalau menurut aku tentang pohon beringin ini adalah memang hal yang mistis ya. Tempat berkumpulnya makhluk hidup juga itu kan, mungkin aja ya makhluk halus bakal mengisi pohon itu, nggak bakal tumbang gitu kan, karena mereka marah gitu. Karena akan tumbang bakalan ada korban, mungkin saja teman-teman, mungkin saja. Karena itu hal yang goib dan tidak ada yang bisa memecahkan hal itu. Penelitian mau meneliti apa kalau pohon udah putus masih bisa bertahan? Apa yang mau diteliti? Itu adalah hal yang goib. Jika kalian percaya itu adalah rahmat dari Tuhan atau itu kerjaannya si jin dan setan karena dia marah, ya silakan, karena itu memang hal yang goib yang belum bisa diterpecahkan oleh penelitian. Dan saya percaya itu adalah hal yang goib, dan itu adalah memang hal-hal yang mistis. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan aku ya, ada tentang beberapa pohon ya. Itu yang memang fenomenal aja yang aku bahas untuk hari ini. Karena kalau pohon-pohon yang lain baru aneh-aneh sedikit, aku belum bakalan bahas. Aku bakalan bahas yang memang benar-benar aneh banget gitu, yang memang pada umumnya itu banyak dijumpai kepada orang-orang yang di sekitaran Indonesia gitu. Mungkin itu saja teman-teman, semoga ini bermanfaat dan semoga kalian itu bisa menerima apa yang aku jelaskan dan semoga kalian itu bisa paham apa yang aku omongkan. Wajar ya, aku ngomong itu masih belepotan karena aku masih hal-hal yang baru yang berada di YouTube ini. Jika saya memiliki kata yang salah, saya mohon maaf dan see you next video.